Dan teman-teman semuanya, semoga yang hadir hari ini semuanya dalam kondisi sukses, sehat, kaya, berkah selalu ya. Dan hari ini, Bapak Ibu semuanya, Anda yang sudah bisa hadir di acara Zoom spesial ini ya, kali ini adalah private class ya, yang mana ini akan dibongkar lebih dalam lagi buat Bapak Ibu semuanya, buat teman-teman semua yang sudah hadir. Dan ini kelasnya khusus Bapak Ibu semuanya, dan Anda beruntung yang sudah mendapatkan link yang sudah masuk di Zoom khusus ini ya. Karena dari sekian ribu peserta Bapak Ibu semuanya, tidak semuanya bisa mendapatkan akses masuk di eh, training private hari ini ya. Dan pastikan teman-teman semuanya tidak sampai beranjak kemanapun. Pastikan sinyal Anda aman. Pastikan buku catatan Anda. Dan yang paling utama adalah jangan kemana-mana sebelum Bapak Ibu semuanya bisa belajar langsung bersama eh, guru kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama Bapak Ibu kita hadirkan beliau seorang yang luar biasa. Beliau dulu hanya seorang cuci kiloan Bapak Ibu semuanya. Yang jangankan ngomong umroh, jangankan ngomong haji, kepikiran aja nggak berani Bapak Ibu. Ya, tapi subhanallah setelah beliau bertemu dengan kendaraan yang luar biasa ini dan melalui ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau membuktikan ya dalam kurun yang sangat singkat, relatif singkat Bapak Ibu semuanya, kehidupan beliau berubah ya. Beliau bisa umroh, saya juga tidak terhitung berapa kali karena beliau kalau mau umroh tinggal berangkat gitu ya. Alhamdulillah juga beliau sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa berhaji bersama pasangan beliau, dan luar biasanya lagi beliau sudah keliling ke 5 benua dan hari ini membuktikan bukan hanya beliau sukses sendiri, tapi beliau bisa menjadi bukti bisa mencetak ratusan orang-orang sukses baru, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di mancanegara, dan bisa mencetak banyak ribuan pengusaha-pengusaha baru melalui kendaraan usaha ini. Mari sahabat-sahabat miliarder semuanya, kita rendahkan hati kita kosongkan gelas ilmu kita, biar Allah mengangkat derajat kita hadirkan sama-sama seseorang yang luar biasa, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Baik, Assalamualaikum, Pak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Suara diriku aman, Mas Yuman? Aman, aman sekali Pak Harun. Aman ya. Oke, izin kita mulai ya. Ya, siap. Silakan Pak Arun. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar. Saya doakan mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusan. Saya doakan yang saat ini sakit ya, semoga lekas sembuh. Saya doakan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya doakan Bapak Ibu sehat, panjang umur ya, kelak meninggal dunia dalam pelukan cinta Allah husnul khatimah. Dan saya doakan yang belum haji, belum umrah mudah-mudahan ya, nggak pakai lama dengan izin Allah, Bapak Ibu bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, saya mau nanya, beberapa hari ini kita sudah membahas tentang ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, ya. Kira-kira ada manfaatnya apa tidak? Coba yang merasa ada manfaatnya boleh angkat tangan. Oke, terima kasih ya. Sudah dipraktekkan apa belum? Coba Bapak Ibu, ilmu itu demi Allah nggak ada manfaatnya ya. Kalau nggak dipraktekkan, kalau nggak ada diamalkan, ya. Dipraktekkan pun juga nggak ada manfaatnya kalau tidak istiqomah, ya. Jadi silakan Ibu Bapak kalau pengen hidup Anda penuh keajaiban, kalau Anda ingin hidup Anda ini apa ya, rezekinya semakin lancar gitu ya, maka Ibu Bapak coba rendahkan hati, praktekkan ilmu DKR. Memang ilmunya sederhana Bapak Ibu, simpel, tapi sudah ribuan orang dari penjuru dunia hidupnya berubah. Salah satu di antaranya ya saya sendiri. Saya dulu kerjaannya tukang cuci. Saya bukan ustadz ya.
Saya bukan ustadz. Jadi kalau saya pakai ayat kok nggak fasih, ya memang lidahnya masih kaku. Ya, saya hanya tukang cuci kilauan, Bapak Ibu miskin, tinggal di kontrakan. Terlilit utang, Bapak Ibu. Utang saya itu banyak. Hidupnya gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, begitu aja. Ya, saya lama miskin, Bapak Ibu. Hampir 30 tahun saya merasakan sengsaranya miskin. Ya, jadi ternyata jadi orang miskin itu gak enak. Menurut saya ya. Jadi kalau Anda enak itu termasuk luar biasa. Ya, ini ya tadi ada laundry saya boleh ditunjukin. Tadi ada cucian saya. Nah, ini cucian saya Bapak Ibu. Di sini dulu saya kerja, di sini saya tinggal Bapak Ibu. Ini sejak tahun 2010 ya, sampai pandemi. Jadi dari 2010 sampai pandemi ya, hampir 10 tahun ya. Sekarang sudah saya tutup Bapak Ibu ya. Jadi saya tinggal di situ Bapak Ibu. Emang belum punya rumah ya. Kerja saya tukang cuci. Hingga suatu ketika saya ketemu guru ya, yaitu Bapak Haji Juli Irmayanto almarhum. Ya wasilah beliau saya diajarkan banyak ilmu yang saya sebut sekarang dasarnya keajaiban rezeki. Ini saya praktek hidup saya berubah ajaib Bapak Ibu. Yang tadi sampaikan Mas Yoman ya, saya nggak nyangka Bapak Ibu bisa umroh hampir tiap tahun ya. Jadi sejak tahu ilmu ini tuh hampir tiap tahun kami umroh, Bu. Hampir tiap tahun. Gak nyangka tahun 2017 orang antri haji tahunan, saya nggak antri, Bu. Saya bisa haji plus. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu dulu ngontrak, saya sekarang tinggal di perumahan elit. Ya. Saya tinggal di sini Bapak Ibu. Maaf ya, bisa tunjukkan rumah saya. Mohon maaf sekali lagi, ini sensitif sekali ya. Biasanya kalau ngomong duit gini banyak yang tersinggung. Itu. Oke. Nah, saya tinggal di sini Bapak Ibu. Nggak kebayang bisa beli rumah di kalangan elit. Maaf belinya saya tunai. Saat ini saya di sini Bapak Ibu, saya di lantai 2. Ya nggak nyangka bisa beliin istri mobil gitu ya. Benar-benar hidup saya itu ajaib Bapak Ibu. Nggak masuk akal, tapi itulah yang terjadi setelah saya mengamalkan ilmu yang Pak Juli Irmanto sampaikan. Ya semua ilmu dari Allah ya, tapi kan hasilnya dari beliau. Yang saya sebut dengan DKR, karena beliau sudah meninggal dunia, sebagai rasa bakti saya, cara membalasnya adalah dengan menyebarkan ilmu ini gitu. Ya harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu dengan ilmu ini nanti hidupnya makin sukses, makin sehat, ya sehat jasmani, rohani, sehat dompetnya gitu loh. Makin kaya, bukan kaya harta ya, kaya ilmu, kaya hati, sabar syukur ya. Kemudian kaya harta, kaya amal. Ya, kemudian yang utamanya berkah ya. Artinya keberadaan kita ini memberi manfaat minimal buat kanan kiri kita. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak memang ilmu DKR itu sepintas sepele ya. Sepele sepintas. Tapi Masya Allah ini kalau sungguh-sungguh dahsyat. Ya. Bahkan saya katakan DKR itu seperti air putih Bapak Ibu. Air putih ini air putih ya. Kelihatan nggak? Air putih itu kan banyak yang menyepelekan Bapak Ibu. Ini memang air putih gitu ya. Kadang saking menyepelekannya aja ada orang minum nggak habis. Makanya itu saya paling jengkel. Ada tamu airnya nggak dihabisin. Gitu. Kenapa? Menunjukkan kalau dia itu nggak bersyukur gitu. Mendingan nggak diminum dari awal gitu. Ini remeh Bu air ini, Bu. Kadang-kadang dibuang-buang gitu. Ini memang bukan eh, minuman mahal ya. Bukan sirup atau minuman yang bermerek, bukan. Ini air putih aja. Tapi tanpa air putih nggak ada kehidupan Bapak Ibu. Itulah DKR. DKR itu sederhana, simpel, banyak orang meremehkan ya. Tapi kalau ibu bapak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Masya Allah. Masya Allah, ibu bapak hidupnya akan luar biasa. Hidupnya akan penuh keajaiban. Ya. Jadi Pak Harun, apa sih yang mau dipraktekkan? DKR itu apa sih yang dipraktekkan? Yang pertama tetap hablum minallah ya. Rapikan, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Caranya bagaimana? Selalu saya sampaikan, sebrengsek-brengseknya kita, sekurang ajarnya kita,
semasih sukanya kita ini ngutil, gibah, nyolong gitu ya. Jangan tinggalkan sholat gitu. Ya walaupun kita masih brengsek, masih kurang ajar, masih banyak dosa, masih riba, jangan tinggalkan sholat pakai emosi. Minimal itu kalau handphone itu nggak drop-drop amat itu. Atau sederhananya Allah nggak marah-marah banget itu. Ya. Yang repot ini kan udah miskin terus nggak sholat itu kan repot itu. Di dunia menderita, di akhirat apalagi. Jadi Bapak Ibu jangan tinggalkan sholat. Ya. Rapikan hubungan dengan Allah. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan remehin satu istighfar, Bu. Satu istighfar itu kalau Allah terima, Bu. Dosa kita dari lahir sampai sekarang hancur. Sekali lagi ya, jangan remehkan istighfar. Kalau istighfar satu kita diterima sama Allah, maka dosa kita segunung hancur lebur seperti gunung itu kena bom nuklir. Istighfar kan gampang, Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Dawamkan aja daripada kita ngeluh. Karena ngeluh itu kan penyebab hidup kita sengsara. Ya, perbanyak sholawat. Ya, karena Allah saja bersolawat. Ya. Dan setahu saya, barang siapa yang sholawat Nabi, maka malaikat itu mohon kepada Allah agar dosa kita diampun. Jadi istighfar sholawat ini Masya Allah. Ini luar biasa. Termasuk yang lainnya, zikir-zikir yang lain. Nah, kita cari yang simpel aja dulu ya. Yang orang awam itu bisa melakukan dulu. Ya, nanti yang berat-berat nanti biar bagian yang lain ya. Kemudian Bapak Ibu rapuhkan dulu hubungan dengan orang tua dan pasangan. Jadi Ibu Bapak yang hari ini kok maaf ya, ekonominya morat-marit, ya bisnisnya kacau balong, hidupnya itu nggak tenang gitu. Ada nggak Bu? Hidup itu nggak tenang, ketakutan, khawatir, gelisah, marah, temperamen. Ada nggak Bapak Ibu? Hadir nggak kira-kira orangnya? Hidupnya itu menderita gitu. Saya ngomong ini ada nggak? Hidupnya itu penuh curiga. Melihat saya itu kayak ini, ini penipuan ini. Dilihat modelnya ini nipu ini. Ini jangan-jangan ujung-ujungnya jangan-jangan. Jadi hidupnya itu apa ya? Sengsara gitu. Ada. Uangnya teko nggak? Jadi hidupnya menderita, sengsara. Ya. Rezekinya syarat udah kerja keras, merantau ke luar negeri, miskin. Bukan hanya miskin, pulang cerai. Ya. Kenapa jarang ketemu dengan keluarga? Ya, kerja keras, lembur, ya, tetap jatuh miskin lagi, terlilit utang, terlilit benjol. Terus, ya, jadi hidup ini kayaknya berat banget itu. Ya, kayak udah nggak sanggup itu. Sampai ada yang bilang, Pak, saya lelah hidup ini. Masalah nggak selesai-selesai. Ada Bapak Ibu, sampai ada yang sudah putus asa gitu. Coba Bapak Ibu, lakukan yang merdeka tadi, rapikan hubungan dengan Allah, rapikan hubungan dengan orang tua dan pasangan. Caranya gimana? Temuin ibu kita, ayahanda kita, pulanglah ke kampung, temuin orang tua, minta maaf. Apa salahnya sih minta maaf? Gak usah gengsi lah sama orang tua. Cium tangannya, Pak saya jarang nyium, coba sekali ini nyium tangannya, mumpung masih hidup. Pasti nangis, tumben anakku nyium tangan. Nangis pasti. Enggak selama ini aja, nggak pernah nyium tangan. Cium tangan, kalau perlu dipeluk. Mbok, aku minta maaf ya, Mbok ya. Pak, aku minta maaf. Kedua, minta ridhonya. Bukan ceritain masalah kita. Masalah keluarga ceritain orang tua. Masalah ekonomi ceritain orang tua. Orang tua kita makin sedih. Kalau orang tua sedih, alam semesta ikut sedih. Orang tua kita udah besar kita dengan capek, Bu. Jangan tambahin masalah lah. Cuma minta maaf apa salahnya. Bukan curhat. Curhatnya langsung ke Allah gitu. Dong kira-kira Bapak Ibu. Yang dong angkat tangan. Minta doa, minta ridho. Orang tua itu kalau tangannya udah gini Bapak Ibu, pintu langit tuh buka. Orang tua itu kalau udah angkat tangan, pintu langit buka. Makanya saya selalu omong kan, Anda punya impian apa? Pengen umroh, pengen haji, utang lunas, pengen kaya, pengen punya mobil, pengen apa coba? Masih punya ibu nggak? Masih. Selamat. Anda masih punya pusaka keramatnya. Jadi ibu bapak, kalau masih punya ibu, insya Allah keramat bapak ibu. Senjata di dunia ini. Paling keramat doa ibu.
Ya, doa seorang waliullah, doa seorang wali kutub, wali nih ya. Doanya kan mustajab ini. Masih mustajab doa ibu. Wah, ibu apa gak usah bingung Pak, saya mau ke ustadz ini minta doa. Udah temuin ibu aja udah. Walinya wali itu ya ibu itu. Harun minta doanya. Udah ke ibu aja ngapain minta doa saya. Ibu Anda itu lebih keramat. Pak. Ini ibu apa kalau punya orang tua, coba deh. Minta maaf, minta doa, bikin seneng. Kalau perlu ambil alih biaya hidupnya. Boleh utuh, boleh sebagian. Ambil alih biaya hidup gimana? Biaya listriknya. Kita aja yang bayar. Biaya air kita yang bayar. Kalau perlu biaya makannya. Berasnya kita siapin. Minyak kita siapin. Ibu, pokoknya ibu butuh apa-apa. Hubungin aku. Nah, ibu nggak usah mikir apa. Tugas ibu nikmatin hidup di usia tua. Fokus ibadah. Udah, main sama cucu. Kasihan bu orang tua, anaknya sukses masih kerja. Itu tega banget tuh anaknya. Kok bisa gitu ngelakuin itu? Anaknya naik mobil, rumahnya bagus, orang tuanya utangnya di mana-mana ke tetangga. Kenapa? Nggak ada biaya hidup kok. Coba Bapak Ibu. Saya yakin kok penderitaan kita hari ini itu karena durhaka yang tidak sengaja. Coba rapikan hubungan orang tua. Apa susahnya? Minta doa, minta maaf, bikin seneng. Mumpung masih hidup. Kalau meninggal dunia udah nggak lakukan itu lagi. Sama pasangan Bapak Ibu, coba minta maaf sama pasangan. Yang biasa nuntut dibalik sekarang memberi. Jangan nuntut, kamu harus begini. Kalau nuntut siap-siap kehilangan, udah berikan yang terbaik. Ya, suami yang rezekinya seret adalah suami yang pelit terhadap pasangan biasanya. Ajaklah istrinya sekali-kali makan di restoran, makan yang enak, makan kesukaan, kasih hadiah, ajak nonton, itu loh Bapak Ibu. Coba rasakan rezekinya. Bu Bapak kalau satu minggu coba luangkan waktu untuk nonton sama istri misalkan. Bikin senang. Coba Senin rasakan, rezekinya lancar. Jadi di balik suami yang rezekinya seret, itu adalah suami yang pelit kepada istri. Mohon maaf, saya agak menyinggung. Saya tuh punya temen, kalau di kantor itu nggak pelit, Bu. Tapi kalau di rumah, ya Allah, pelitnya minta ampun. Orangnya datang nggak? Uangnya teko. Tobat, Pak. Berapa sih makan traktir istri itu nggak nyampe 100.000 apa itu? Nah, ini penting, Bapak Ibu. Insya Allah, kalau Ibu Bapak sudah merapikan hubungan dengan pasangan, saling memaafkan, Insya Allah dasar. Ketika Bapak Ibu yang diperhatikan itu sedekah. Ibu bapak kalau pengen rajin belajar sedekah, memberi itu menerima, memberi itu menguasai. Belilah kesulitanmu dengan sedekah. Orang sedekah itu bapak ibu, ya, itu nanti orang mati aja kalau hidup yang sedekah, melampangkan kubur, bahkan bisa meringkan ngasih kubur. Dan sedekah bapak ibu. Sedekah itu cospleng, sedekah itu ikhlas nggak ikhlas, seolah dibalas bapak ibu. Dan balasnya nggak di dunia, nggak di akhirat, di dunia biasanya. Dan sedekah itu artinya apa bapak ibu? Terang-terangan atau diam-diam itu boleh. Yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah. Sedekah itu keren Bapak Ibu. Orang-orang yang hari ini miskin, mohon maaf, kebanyakan dia itu pelit. Mohon maaf sekali lagi. Makanya Bapak kalau hidupnya mau berubah, yuk punyalah sifat memberi, bukan meminta. Lihat orang yang suka minta-minta, hidupnya nggak lebih baik kok sekarang. Coba perhatiin Bapak. Orang yang kerjanya minta-minta, hidupnya nggak lebih baik. Tapi coba lihat orang yang berbagi. Hidupnya sekarang kaya, rezekinya lancar. Jadi kalau mau kaya, berbagi. Mulai hari stop untuk minta-minta. Kasihan aku dong. Traktir aku dong. Bayarin aku dong. Oleh-olehnya mana? Itu mental-mental miskin. Dengar baik-baik. Ganti sekarang. Traktir gitu loh. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu kalau Bapak pengen hidupnya berubah. Udah pelit. Sama orang tua bentak. Ya. Ngeluh tiap hari kerjaannya. Makanya Bu Bapak neraka sebelum neraka sebelum. Belum di neraka tapi hidupnya kayak neraka. Pernah ngerasain, Bu? Hidup ini nggak tenang gitu. Tidur, bangun lagi ke depan, keluar, keluar pulang lagi, tidur, bangun, cuma gitu aja. Bingung pokoknya. Ya, apalagi di DKR HPS, tolong jaga HPS hati, pikiran, sikap.
Hatinya itu harus sabar, ikhlas, syukur. Bukan hati yang penuh iri dengki, aids, angku, iri dengki dong. Orang yang masih punya sifat iri dengki dongkol, bu, hidup Anda sengsara. Udah percaya sama saya. Orang yang julid itu hidupnya sengsara. Sengsara dia. Maka bapak-bapak kita harus kasihan kepada mereka. Jadi kalau ada orang julid kepada kita, jangan dilawan. Kalau dilawan sama saja, udah doain dia. Kalau perlu peluk dia. Karena dia itu sengsara hidupnya. Di sini ada yang julid. Kelihatan dari wajahnya. Senyumnya gini. Orang julid itu sini. Coba lihat senyumnya. Senyumnya gak bisa simetris. Bapak Ibu. Masa dari kecil begini? Oh ya berarti gangguan saraf. Ini yang gak gangguan saraf. Pikirannya dijaga. Yuk pikirannya mulai positif. Husnuzon baik sangka. Gimana caranya? Ucapannya positif itu loh Bapak Ibu. Saya sehat, saya kaya, saya berkah, saya bahagia, saya mana itu uang. Bukan ucapannya hidup ini susah. Indonesia nggak adil. Iya, apa lagi? Nanti ditipu. Apa lagi? Hati-hati, Bu. Ucapan itu doa. Makanya mengeluh itu kan nggak boleh tuh Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu ya ucapannya dijaga. Kalau nggak bisa gimana Pak? Diam aja dulu. Ya. Kemudian sikapnya, sikapnya itu adalah yang terbaik. Gimana yang sebaik itu memuliakan banyak orang, rendah hati. Saya tahu Anda pintar, tapi gak apa-apa rendah hati. Melayani gitu loh Bapak Ibu. Ini namanya ilmu DKR. Kemudian apalagi mau terapi DKR. Bahwa jalanin ya. Terapi maaf sebelum tidur. Sebelum tidur, ya Allah, siapapun yang menyakitiku, mendolimiku, memfitnahku, aku maafkan ya Allah. Datangkan bayangan orangnya. Ya, senyumin dia, aku maafkan kamu. Ya, aku doakan hidupnya bahagia. Memaafkan itu tujuannya bukan untuk si dia. Memaafkan itu satu perintahnya Allah. Demi kebaikan kita Bapak Ibu. Jangan-jangan rezeki Anda terseret itu karena apa? Dendam masa lalu. Dendam sama pasangan, dendam sama orang tua kan ikut campur, dendam sama anak gak ada harapan, dendam sama sahabat, tetangga, semuanya dikumpul dalam hati. Akhirnya hatinya ngeras. Akhirnya apa? Susah, senyum, hatinya ngeras. Kerjaannya marah-marah aja. Ada nggak Bapak? Orang yang kerjaannya marah-marah itu ada. Nyelesain masa dengan marah-marah aja. Jadi zikirnya itu marah. Ya, yuk lakukan terapi maaf. Lakukan aja sebelum tidur. Biar hatinya bersih. Ya terapi maaf, terapi apa lagi? Terapi syukur ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat hidup, nikmat keluarga, nikmat sehat. Bayangin ya. Jadi hati kita ini dibersihkan dari energi negatif, dimasukin oleh energi positif yaitu syukur. Nanti Bapak akan menemukan yang namanya apa? Adem, ayem, tentrem, atau bahagia. Kalau sudah bahagia Bapak Ibu, sebenarnya inilah passwordnya magnet uang. Jadi magnetnya uang, kesuksesan, keberkahan, kelimpahan itu adalah bahagia. Dan ibu bapak nggak bisa bahagia kalau tadi ada dendam, pikirannya negatif, ya, sama orang tua berani. Maka Bapak Ibu saat ini saya mau nanya, Anda bahagia nggak hari ini? Kalau hari Anda nggak bahagia, coba lakukan. Saya mau nanya hari ini bahagia nggak? Kedua, sudah berapa lama Anda nggak bahagia dalam hidup ini? Sudah berapa lama Anda nggak bahagia? Sudah berapa lama Anda ketakutan, kekhawatiran, gelisah? Sudah berapa tahun Anda lakukan? Coba lakukan ini. Simpel kan Bapak Ibu? Di mana sulitnya? Nggak ada sebenarnya. Ya. Coba Bapak tolong mendekatnya praktekan ya. Apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun bisnis Anda, apapun agama Anda ya. Kecuali yang sholat tadi ya. Kalau non-muslim ya nggak sholat, tentunya perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan Anda. Oke, sedikit review Bapak Ibu, karena itu penting ya. Yang paling penting itu kalau bisnis itu mah gampang ya. Bapak Ibu, izin hari ini saya pengen membahas yang mudah-mudahan menjadi solusi ekonomi buat Anda. Ya, temanya hari ini adalah bisnis rumahan rezeki miliaran. Ya, bisnis rumahan rezeki miliaran. Halo, suara saya masih kedengaran Bapak Ibu? Perhatikan saya.
Oh Ibu, Apa tuh? bisnis rumahan, rezeki miliaran. Mau apa tidak? Yang mau angkat tangan. Yang tinggi-tinggi saya doakan utangnya cepat lunas. Yang tinggi ya, yang gini ya lunas tapi agak lama. Yang diem, doa sendirilah. Insya Allah doa saya itu mustajab. Coba yang pengen utangnya lunas. Kenapa sih ditakut-takutin dulu? Kenapa sih Bu? Bisnis rumahan rezeki miliaran. Mau ya? Nah, materi ini materi khusus nih Bapak Ibu. Ya, spesial. Ya, telurnya tiga. Jadi Bapak Ibu, materi ini khusus untuk Anda ya, yang bosan miskin. Halo, ada yang bosan miskin nggak? Kalau Ibu bosan nggak miskin ya, susah diajak kaya. Mas Nyoman, Siap, Pak Harun. Anda bosan miskin nggak? Bosen banget. Nah, berarti bisa kaya. Yang repot itu Pak saya miskin terima Pak. Ya wes kalau terima terus gimana kaya? Kalau saya Bu bosan miskin saya, sumpah. Jadi orang miskin itu nggak enak Bu. Sumpah Bapak. Dihina, diremehkan, nggak dihargai, kadang dibentak-bentak. Sumpah saya pernah miskin, Bu. Ya Allah. Waktu jadi tukang cuci, Bapak Ibu, gara-gara baju nggak bersih, bisa dibentak saya. Kayak nggak punya harga diri. Gara-gara cucian hilang, Bu. Saya dilaporkan sebagai maling. Saya mau dimasukin penjara. Kayak gini ya rasanya orang miskin. Makanya ada istilah guyonan ya. Nggak apa-apa, Bu. Kita ini nggak tampan. Yang penting mapan. Nggak apa-apa nggak tampan. Yang penting mapan. Sumpah, Bu. Orang miskin itu dalam rumah tangga itu nggak dihargai juga perasaan saya. Sama keluarga besar nggak dihargai, Bapak. Sumpah. Dihina, diremehkan. Masya Allah. Ya memang sih kalau sabar bisa jadi ahli surga. Kalau sabar. Pertanyaan Ibu, sabar nggak? Kalau sabar, ya masuk surga. Cuma bisa nggak? Kalau saya pribadi nggak lah. Kapok lah saya dihina, Bu. Sumpah. Ingat aja. Kayak gini rasanya orang miskinnya. Kayak enak lah. Nelongso, tahu nelongso itu kalau anak nangis. Anak nangis. Pak beliin mainan itu paling berat itu. Kenapa? Anak minta mainan ini harganya cuma 100.000. Malah nggak nyampe. Saya nggak bisa beliin. Waduh itu sakitnya Bu. Masya Allah. Saya tuh kadang bilang ini orang tua model apa? Ini Harun ini. Beliin mainan aja nggak sanggup turun itu. Saya itu Masya Allah. Nangis Bu saya itu. Nangis. Ya Allah. Akhirnya kan jadi bohong kan. Nah iya ntar dibeliin. Entarnya itu sampai berbulan-bulan itu Bu. Sampai sekarang ntar Bu. Ya Allah. Lihat bajunya anak nggak ganti. Itu nangis. Sedih. Gak enak lah Bu. Lihat orang makan enak gitu. Kan kalau kita jaga ada warung, ada orang makan enak. Kita cuma lihat dari luar. Ya Allah orang itu enak ya makan sate gitu. Kalau orang miskin kan nggak bisa. Ini saya Bapak Ibu, saya menceritakan saya diri ya. Kalau Anda sama dengan saya berarti kebetulan aja. Ini Bapak materi ini khusus Anda yang bosen jadi orang. Kalau Anda nggak bosen, nggak cocok materi ini. Jadi Anda boleh keluar Zoom. Ya, saya izinkan keluar Zoom. Yang kedua ini materi ini cocok buat Anda yang bosen jadi karyawan. Pak, saya jadi bosan karyawan, Pak. Kenapa? Kerja tiap hari loh. Saya berangkat pagi, gajinya cuma sekali loh. Salah sendiri, Anda milih jadi karyawan. Yang milih siapa? Saya kerja tiap hari loh, Pak. Berangkat pagi, telat dimarahin. Ya, tapi kalau datang lebih awal juga nggak ditambah. Sebulan loh saya kerjanya, sebulan 30 hari liburnya cuma 4 kali. Gaji cuma 1 kali. Loh, Anda yang milih kok. Udah nggak jarang ketemu keluarga, uang saya nggak cukup. Bu Bapak, kalau Anda bosan, keluar. Bosan kok masih kerja. Itu namanya munafik. Saya tuh paling jengkel. Ada orang kerja ngomel-ngomel tapi dia masih dapat gaji. Kalau memang Anda nggak betah keluar, jangan meludahi sumur sendiri, Bapak Ibu. Sumurnya diludahi tapi kita minum. Keluarlah. Kalau saya dulu begitu. Saya dulu pernah jadi karyawan, Bapak Ibu. 10 tahun. Saya kerja di Sumatera. Jujur saya bosan. Pertama jauh dengan keluarga. Kedua ya tadi.
Kerja kok sebulan kok gajinya sekali itu. Pedagang kan tiap hari gajian itu. Saya keluar. Teman saya nggak keluar urusan dia, tapi saya keluar. Saya bosen lah. Jadi bapak matanya khusus ada yang bosen jadi karyawan atau bosen merantau. Merantau ke luar negeri nggak pulang-pulang, tapi ya nggak kaya-kaya. Ya cuma cemburu aja karena kan jarak jauhnya jauh. Jadi bingung. Kalau emang bosen bu pulang. Saya dulu merantau di Sumatera, sekarang saya pulang. Ini cocok buat. Kalau anda nggak bosen nggak cocok yang atau ibu bapak yang ingin bebas hutang riba, pengen keluar dari penjara hutang riba, mau bapak ibu? Ingat bapak ibu, hutang itu sengsara loh bu. Orang hutang itu masya Allah bikin orang stres, bisa gila, bisa sakit. Banyak orang kena serangan jantung gara-gara bukan kolesterol, hutang bu. Berapa banyak orang gila, bukan karena patah hati, karena hutang bapak ibu. Ya, kena stroke. Minimal ketakutan lah, Pak Harun. Masya Allah bener Pak Harun semenjak punya hutang, saya ketakutan. Bu. Di rumah sendiri saya takut. Di rumah aja takut. Ada telepon takut, ada suara mobil takut, ada suara klakson. Jantungnya itu berdebar-debar, Bu. Akhirnya handphonenya dimatiin, makin nggak ada peluang bisnis. Pintunya ditutup, akhirnya apa? Orang nggak bisa silaturahmi. Jadi kayak gimana ya? Pokoknya bapak yang punya hutang bisa ngerasain lah. Mau lepas nggak? Ya mau lepas sangat. Atau buat bapak ibu yang pengen tambah penghasilan, Pak Harun, saya pengen punya tambah penghasilan deh. Kenapa? Biaya hidup sekarang mahal. Anak-anakku sudah mau masuk kuliah. Ini yang pengen kedokteran aja butuh uang 500 sampai 1 miliar. Saya pengen punya penghasilan tambahan kayak Pak Harun. Ya ayo ikutin aja. Atau ibu bapak ingin punya usaha. Pak Harun saya pengen punya usaha Pak Harun. Tapi nggak tahu cara mulainya. Nggak pengalaman sih Pak Harun. Keluarga saya bukan keluarga pembisnis sih. Pengen saya punya usaha gitu. Enak kayaknya kerjanya di rumah. Gajinya tiap hari. Ya, dia jadi bosnya, mau berangkat siang boleh, mau tidur siang boleh. Saya di kantor tidur siang ketahuan atasan dimarahin, Pak. Pengen punya usaha, tapi itu tadi nggak tahu cara mulainya, bingung mulainya, takut ketipu. Ada orangnya. Nah, Anda cocok di materi ini. Nah, jadi Bapak sekalian izin hari ini kita sharing, mudah-mudahan manfaatnya ya. Sharing Bapak Ibu ya tidak bermaksud untuk mengajarin tidak, karena hidup ini harus saling tebarkan kemanfaatan. Coba sekali lagi yang pengen sukses sehat berkah angkat tangan. Oke semuanya ya. Kalau ibu pengen sukses sehat kayak apa itu ada ilmunya. Jadi ini kata guru saya dulu gini. Kalau Anda mau miskin, mau melarat ya, mau sengsara, kalau bahasa Jawanya mau jadi kiri ya, kiri. Nggak usah pakai ilmu Bapak Ibu. Nggak usah pakai ilmu. Anda cukup mengeluh. Jangan ngeluhnya terusin aja. Hidup ini susah, hidup ini nggak adil. Aku takut ditipu. Suamiku sih nggak izinin. Pokoknya bukan ngeluh terus aja. Lanjutkan terus kalau Anda pengen hidup Anda menderita. Jadi miskin itu nggak pakai ilmu. Cukup ngeluhnya istiqomahkan. Ya, nggak usah pakai ilmu. Ngeluhnya di tingkat nyalain orang. Kamu sih gara-garanya. Ada nggak orang kerja nyalain orang aja. Kamu sih, dia sih. Jadi tolong teruskan nyalain orang, mengeluh, ya. Terus apalagi pelit, ya pelit. Terus buruk sangka. Pokoknya kalau ada orang nawarin apa nipu ya, gitu aja berprasangka. Nanti ada orang nawarin bisnis ini ya anu ya money game ya terus aja pelajaran. Insya Allah Bapak Ibu nggak nyampe 40 hari Anda jatuh miskin, bukan hanya miskin tapi sengsara. Tapi kalau mau kaya pakai ilmu itu luar biasanya itu. Jadi kalau miskin nggak usah pakai ilmu, tapi kalau mau kaya, mau freedom, mau sukses pakai ilmu. Makanya izinkan saya memberikan ilmu yang saya dapat dari guru kami. Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi Bapak kalau mau kaya, mau sukses, kaya berkaya, yang pertama Bapak harus punya tujuan hidup. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Ibu kan hidup nih. Tujuannya apa tuh? Kalau ibu bapak nggak punya tujuan, maka hidupnya hampa. Kalau ibu bapak nggak punya tujuan, hidupnya malas. Kalau nggak punya tujuan, hidupnya nggak semangat. Maka adalah istilah manusia. Apa namanya? Benalu. Tahu manusia benalu nggak?
Manusia yang kerjanya ngerepotin orang lain. Manusia benalu. Bahasa kasarnya pengangguran. Orang-orang yang nganggur itu sesungguhnya adalah orang-orang yang hidupnya nggak punya tujuan. Maka nganggur. Ada yang nganggur hari ini? Berarti Anda manusia benalu. Ini ada penelitiannya, Bu. Ngerepotin orang pokoknya. Kalau diajak bisnis, nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya pengalaman sih. Terus aja, nggak ada waktu. Signalnya lemah, handphoneku nggak canggih. Uangnya teko Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, jadinya males, jadinya diem. Kalau orang diem, pikirannya pasti negatif. Kalau nggak negatif, jorok. Namanya mekanisme gagal otomatisnya bekerja. Punyalah tujuan hidup, semangat Bapak Ibu. Tujuan hidup itu apa? Satu, bahagia dunia akhirat. Tujuan hidup saya adalah bisa umroh mengumrohkan, haji menghajikan, membantu banyak orang, sedekah lebih banyak itu. Tujuan saya bebas utang dan riba. Makanya saya semangat, Bu. Dulu saya nggak semangat, Bu. Saya itu ya pokoknya hidup, istilahnya hidup. Yang penting hidup itulah. Sekarang saya punya tujuan Bapak Ibu. Saya pengen hidup ini kan nggak lama toh. Ya 60-70 tahun saya pengen hidup saya nanti ada manfaatnya. Ya minimal kenang sebagai apa? Minimal ada manfaat buat keluarga saya. Saya pengen nanti tua nggak ngerepotin anak. Gitu loh. Mandiri. Minimal apa ini? Intinya Bapak Ibu harus punya tujuan hidup. Orang punya tujuan hidup itu semangat karena ada yang diperjuangkan. Tapi kalau Ibu nggak punya tujuan hidup, udah percaya sama saya. Jatuhnya males. Ada yang males Bapak Ibu. Masalah saya sampaikan, orang cacat itu bisa sukses, orang jelek bisa sukses, orang hitam bisa sukses, orang pendek bisa sukses, orang bisulan bisa sukses. Orang yang tidak bisa sukses cuma satu, orang males. Orang males itu adalah orang-orang hidupnya nggak punya tujuan. Mohon maaf, nggak boleh tersinggung ya. Karena ini ilmu ya. Jadi kalau Ibu merasa tersinggung, boleh keluar dari Zoom ini. Karena ini ilmu kan. Kalau ilmu tersinggung kan repot. Wah, Pak Harun menghina. Bukan, Bapak. Ini ilmu aja sampai. Ada yang tersinggung, Bapak Ibu? Yang tersinggung angkat tangan. Yuk, Anda tentukan tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Saya pengen bahagia, Pak. Saya pengen membantu banyak orang, Pak. Saya bisa umroh, Pak. Pengen haji, Pak. Pengen freedom dari utang, Pak. Gitu loh tujuan. Kalau sudah punya tujuan hidup, Bapak Ibu, kalau mau sukses, temukan gurunya. Guru yang sukses, guru yang berhasil, guru yang miliarder gitu. Ibu bapak nggak bisa sukses tanpa guru itu nggak bisa. Sama halnya kita mau jadi dokter tanpa guru. Ah Pak mau jadi dokter saya mau jadi dokter nih. Terus saya belajar dari buku, terus dari YouTube. Bapak itu masang plang, Dokter Harun. Ya nggak bisa bapak. Saya harus punya guru, harus sekolah. Itu bertahun-tahun saya belajar setiap hari kalau perlu. Ya, gurunya harus dokter kan nggak mungkin. Saya pengen jadi dokter, guru saya pesulap. Nggak bisa bapak. Ya. Atau ibu mau jadi bidan, nggak bisa bu. Ah dari YouTube buka praktek bidannya nggak bisa. Ya harus ada kampusnya, ada gurunya. Ya gurunya harus bidan. Nggak bisa bengkel bu. Ah mau belajar bidan ke guru bengkel bubut itu. Ya nggak bisa bu. Bidan kok bengkel bubut. Sama bapak ibu mau jadi kaya jadi miliarder. Gurunya harus orang yang sukses miliarder. Temukan itu. Kalau nggak bisa. Dan saya ketemu waktu itu. Saya langsung oh iya ya. Pantas saya miskin. Saya hidup ini nggak ada tujuan. Saya hidup saya pokoknya hidup, makan, tidur, hidup. Oh sekarang sudah punya tujuan. Saya harus kaya, saya harus haji, saya bawakan orang tua, saya harus bermanfaat. Saya temukan gurunya, saya ketemu Pak Juli. Lah Pak Juli itu guru saya. Ah ketemu Pak Juli udah miliarder, sukses, umurnya berkali-kali. Ah akhirnya saya udah berarti saya harus ngikutin beliau. Saminawa atau kata beliau saya ikutin tanpa tapi tanpa kritisi. Itu. Udah saya ikutin Pak Juli bilang A, saya A, B, B saya nggak nanya lagi. Mau benar mau saya lakukan. Kenapa? Saya udah cantolkan hati saya ke guru saya. Sehingga kalau ada apa-apa, yang dosa kan guru saya, bukan saya. Kan gitu aja. Karena baik itu ilmu, keburukan itu sebenarnya juga ilmu. Tinggal nanti dalam lapangannya yang baik kita jalankan, yang buruk jangan dijalankan.
Nah, kalau kita bisa menilai kebaikan guru, keburukan guru kita, mendingan kita aja yang jadi guru, Bapak Ibu. Dan itu yang sering terjadi. Maka hidup kita nggak kemana-mana. Makanya sekarang itu ada fenomena orang pinter, tapi cari duit nggak pinter. Ada nggak? Saya tuh punya temen, pinter Bu. S-nya udah bukan S1, S10, S20, Samsung malah. Tapi itu aneh, utangnya di mana-mana. Kamu itu loh S22 kayak Samsung. Utangnya di mana-mana, umroh belum, haji belum, ketemu, maaf, mobilnya itu jelek gitu. Tapi S22 loh. Emang ada Pak? Oh, ada Samsung S22 itu. Jadi fenomena orang pintar tapi cari duit gak pintar. Fenomena IP-nya tinggi tapi saldonya minus. Aneh kan? IP-nya berapa? 4. Matematika berapa? 100. Wih. Tapi dompetnya nggak ada duitnya. Mendingan saya, Bu. IP saya itu rendah loh. Saya tuh nggak bisa bahasa Inggris tapi kan saya keluar negeri. Saya nggak bisa matematika, Bu. Kalau di matematika saya paling nilainya 6 ke bawah. Ya yang penting kan bisa cari duit lah. Mohon maaf, bercanda saya. Tapi bener kan kira-kira? Mohon maaf, yang S22 pasti tersinggung. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini ilmu ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi nyampe mana ini gara-gara ngomong S22 jadi lupa. Terakhir mau ngomong mas aku tadi. Bisa lupa. Astagfirullahaladzim. Apa tadi? Ngomong apa? Ada yang bisa bantu saya tadi? S22. Bukan itu. Tadi ngomong apa? Saya terakhir mau dia bantu saya nggak? Insya Allah. Ada yang bisa bantu saya? Terakhir tadi saya ngomong apa gitu loh. Oh ketemukan gurunya. Oke. Ketemu dah. Ya Bapak ketemukan gurunya. Guru saya Pak Cuy. Lah guru Bapak Ibu siapa? Ya teman-teman yang saat ini sukses. Bunda Ana. Itu guru Anda. Pak Nyumai. Ya bolehlah saya gitu loh. Kan saya sudah membuktikan toh gitu. Jadi guru. Udah artinya gimana kalau Ibu Bapak mau jadi murid saya gitu istilahnya gitu. Ya udah ikutin aja, jangan didebat. Ah, siapa yang susah Pak Harun? Ikutin nggak mau gimana toh? Pengen susah tapi kita nggak mau. Nggak bisa. Jadi temukan gurunya ya. Ibu Bapak nggak bisa. Ibu Bapak mau miliarder otodidak. Otodidaknya gimana? Oh programnya miskin kok. Otak bawah sadar kita itu programnya utang, pesimis, ditipu, apalagi cari duit susah. Tiba-tiba pengen jadi miliarder nggak bisa, Bu. Maka solusinya adalah kita punya guru miliarder. Sesimpel itu Bapak Ibu. Pengen belajar silat, harus punya guru silat. Pengen belajar ngaji, harus punya guru ngaji. Pengen miliarder, cara guru miliarder. Sadar nggak Bapak Ibu, kenapa hari kita miskin? Karena guru kita memang selama ini miskin kan. Guru SD saya miskin, Pak. Iya, iya. Guru SMP saya miskin juga, Pak. Ya, ya makanya kita juga ikut miskin. Dulu, ya. Kalau sekarang udah kaya nggak tahu. Jadi Bapak Ibu guru miliarder. Tujuan guru. Kemudian ketiga Bapak Ibu ini penting lagi. Menjada wajada. Bu Bapak harus punya istilah saya 4 as. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Kerja keras itu apa ya? Menjada wajada. Oh, pengen sugih nggak mau kerja keras. Nggak mau zoom. Nggak mau training. Nggak mau ngapa-ngapain. Ini kerja kerasnya nggak bisa, Bu. Kerja ikhlas. Ikhlas itu apa? Yus, hasil itu rasanya Allah. Tawakal gitu loh. Pak, saya sudah sedekah kok miskin terus. Ya miskin enggak itu kan urusannya Allah. Itu bukan wilayah saya. Pak saya sholat kok nggak kaya-kaya loh. Sholat itu urusan Anda kepada Allah. Kaya itu urusan Allah kepada Anda gitu loh. Beda-beda posisi kok. Kerja keras, ikhlas, kerja cerdas. Kerja cerdas itu bisa baca peluang. Itu loh Bapak Ibu. Yang lain kerja tuntas. Kerja tuntas Bapak itu kalau berbisnis. Ya, jangan berhenti sebelum garis finish. Bisnis baru 1 hari, ada tetangga ngomong berhenti, pindah ke sebelah lagi. Bisnis ada masalah berhenti. Akhirnya ada orang itu cuma pindah, tahu-tahu tua, miskin lagi. Ada Bapak Ibu, saya ada loh teman begitu. Pindah, ada masalah 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 pindah. Jadi Bapak kalau dalam bisnis ada orang lain sukses di situ, kemudian Anda gagal, jangan salahkan perusahaannya. Salahkan Anda sendiri. Benci aku. Salahkan Anda sendiri. Oh yang lain baik-baik saja kok.
Ya, oke. Harus punya tujuan, bungkus. Temukan guru miliarder. Ya, kan udah ketemu nih. Udah ketemu. Kerja keras komitmen, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas tuntas. Terakhir, temukan kendaraan bisnis yang tepat. Pak Harun saya mau kaya, Pak Harun. Kerjanya apa? Tambal ban. Ya nggak bisa, Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan tambal ban jelek. Pengen miliarder kok tambal ban. Ya nggak bisa. Pak Harun saya pengen kayak Pak Harun. Bisa punya mobil Pajero, rumah mewah. Terus kerjanya apa, Pak? Saya sekarang becak. Ya nggak bisa, Bu. Tukang becak kok jadi miliarder. Bukan berarti tukang becak jelek loh. Tolong pahamin ya. Kendaraannya salah aja. Pak Harun saya mau haji, Pak Harun. Naik apa? Naik odong-odong. Waduh. Nyampe sana kita tukang odong-odongnya udah meninggal, Bapak Ibu. Nggak bisa. Kalau mau cepet ya naik pesawat. Mahal, iya. Paham ya, sekalian ya? Ya ini yang lucu adalah kita ini pengen kaya, pengen sukses, pengen freedom, tapi kendaraan kita adalah maaf. Jadi karyawan biasa. Ya nggak bisa kaya-kaya, Bapak. Baru saya pengen haji, baru saya pengen sukses. Kerjanya apa? Sekarang saya jadi karyawan. Gajinya berapa? 3 koma, Pak. 3 hari habis itu koma. Terus sampai kapan ya nggak bisa ngumpul, Bapak? Cuma gajinya 3 koma, 3 hari itu koma, 5 koma, 5 hari koma. Nggak bisa, Bapak. Jadi seringkali kita itu salah kendaraan. Saya tidak bilang baik jelek loh ya. Semua kerjaan itu baik ya. Saya bilang, kalau Bapak mau jadi miliarder, mau sukses kayak berkah, kendaraan harus pas gitu. Saya mau ke Jakarta cepat, ya harus pesawat. Nggak bisa pun naik ojek. Baru ngeremehin tukang ojek. Bukan, kalau saya terpaksa pun naik ojek ke Jakarta, Bu. Ada tuh kemungkinan kalau nggak tukang ojeknya yang meninggal, motornya yang meninggal. Atau penumpang yang meninggal. Mau motor, Bu. Sampai ke Mekah misalkan. Paham ya? Jadi bawa harus kendaraan bisa tepat. Lah, kendaraan tepat itu apa, Pak Arun? Ini disclaimer ya. Ini kalau di kita, ya Nabi udah ngasih contoh. Investasi dan bisnis. Udah itu aja, bisa atau dagang. Ini kata Nabi. Ya. Bisnis atau dana investasi. Investasi itu apa? Ya punya properti, punya ternak, gitu lah. Ternak, ibu aku punya ternak sapi 1.000 mesti kaya lah. Sapinya yang bekerja, kita yang tinggal nikmatin. Itu investasi. Cuma investasi itu syaratnya harus kaya. Belum kaya kok investasi. Makanya saya lucu kan ada sekarang ada investasi apa itu? Semacam apa itu kripto dan seterusnya. Yang ikut yang gagal itu apa? Kan yang nggak punya duit. Oh nggak punya duit investasi kan ya aneh. Aneh pakai apa? Investasi itu bagi orang-orang yang uangnya sisa. Orang-orang nganggur, uangnya nganggur itu investasi. Kalau kita masih miskin jangan investasi. Tapi dagang. Masa ketawa. Kamu kerjanya apa investasi? Loh kamu loh buat makan aja susah kok investasi di gitu. Ini saya kasih contoh, Bu. Anda punya uang 10 juta diinvestasikan, ya. Itu dapatnya berapa? Anggap aja sebulan 50 70 ribu dikalikan setahun. Dikalikan setahun. Itu cuma nggak nyampe 2 juta loh. Jadi 10 juta itu diinvestasikan setahun nggak nyampe 2 juta. Ya mendingan kalau miskin nabung aja jelas. Nabung sehari ya sebulan 2 juta ya. Setahun udah kelihatan 24 juta. Enak mana? Investasi 10 juta, setahun dapat 2 juta atau nabung 2 juta, setahun dapat 24 juta. Kan real 24 juta. Udah paham ya? Jadi kalau orang miskin nabung aja, orang kaya investasi. Kalau orang miskin investasi itu ya nggak ketemu Bapak Ibu. Makanya kalau ada penipuan-penipuan itu ya karena kadang-kala saya berpikir ya ini kesalahan kita aja salah posisi. Oke, kita nggak bahas soal itu Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu kalau mau sukses berbisnis dan investasi, berdagang. Lah, dagang itu terserah Bapak Ibu. Dagang itu keren loh yo. Dagang itu keren. Ya, kenapa dagang itu keren? Satu, Allah yang suruh. Betul nggak? Allah yang suruh Bapak Ibu. Mohon maaf Ustadz kalau salah dalilnya ya. Kalau nggak salah gini, dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Jual beli itu apa? Dagang. Wah, kalau banyak wah haroma riba. Dihalalkan jual, diharamkan. Yang diharamkan itu riba. Allah suruh kok dihalalkan jual beli. Sampai ada dalilnya ini. Menjadi pedagang jujur dan amanah, kelak meninggalkan dibangkitkan dengan para nabi dan orang-orang yang mati saya. Coba Pak operator tunjukkan.
orang itu benci dagang, malas dagang, malah seneng maaf jadi pengangguran atau jadi karyawan. Saya nggak salah situ pilihan. Saya pengen nyampe kalau dagang itu keren Bapak Ibu. Karena Allah yang suruh. Ini loh dalilnya ya. Insya Allah ini loh, baca baik-baik ya. Seorang pedagang yang jujur dan amanah, bukan pedagang yang bukan pedagang yang pintar, bukan pedagang yang untungnya banyak, bukan, yang pedagang dapat reward, bukan, yang pedagang pintar digital marketing, bukan, tapi pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan dengan para nabi, orang sidik dan mati syahid. Enak nggak? Itu loh bukan orang dagang, Bu. Kita dagang, besoknya mati. Masuk surga loh. Enak gimana? Makanya bahwa jangan bosan jadi pedagang. Makanya saya salut kepada ada salah satu Habib itu kaya raya, mobilnya aja Alphard, rumahnya bagus, pondoknya besar. Tapi beliau ini masih buka warung di samping pondok. Dia jualan, Bu. Ada Indomie, ada macam-macam. Ditanya itu sama santrinya, Habib, kenapa sih Habib kan kaya raya? Kenapa Habib dagang? Siapa yang sederhana? Aku cari berkahnya aja. Aku cari berkahnya aja. Tahu nggak kamu? Ini kalau dagang, terus kemudian kiamat, aku masuk surga loh. Enak nggak? Dagang itu sunnah Nabi loh. Siapa yang hidupkan sunnah Nabi, nanti bersama Nabi. Dalam hati saya, iya yo, bener juga. Makanya saya itu hobinya dagang. Bungkus ya. Dagang itu keren, Bapak. Kenapa? Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu dagang. Kalau nggak percaya, Ibu perhatiin saya. Mulai di atas sampai bawah itu hasil jual beli. Ini peci, kacamata, ini stempel Rasulullah ini, ya jam, semua ini adalah hasil dagang. Dan menanya dagang Bapak Ibu, sadar nggak sadar, nggak butuh latar belakang Bapak Ibu. Anda mau jadi dokter, punya sarjana kedokteran. Anda jadi bidan dari sekolah kebidan. Anda mau dagang, udah sarjana apa saja boleh. Mau TPA, mau TPI, mau S1, mau S batu, S2, S3, S4, mantan napi, ayo, mantan preman, nggak ngaruh Bu dagang. Ayo, Mas saya bilang, iya ya dagang itu enak ya. Yang penting jujur amanah aja. Ulet, jujur amanah ulet. SD nggak taman boleh kok jadi dagang. Makanya orang-orang yang kaya-kaya itu kan kadang lulusannya Pak SD. Barokahnya dagang. Mau pensiun juga boleh, orang tua boleh, emak-emak boleh, anak kecil boleh. Eh, Ini Bapak Ibu bangga. Jadi dagang itu keren Bapak Ibu, Insya Allah. Dan rezekinya itu loh, Bu, kalau jadi itu. Ya, kalau jadi itu dagang itu 3 hari itu udah sama dengan UMR-nya karyawan loh Bapak Ibu. Kalau jadi ya, sehari aja bisa. Ada istilah orang dagang itu, penghasilan seminggu aja udah ngalahin pegawai loh. Tapi lebih longgar. Mau jadi pedagang Bapak Ibu? Hmm. Gak apa-apa, Anda mau jadi pegawai silakan, mau jadi kerja. Tapi bahwa punyalah hobi ya, berdagang. Ini kalau mau kayak lah dagang ini, tinggal milih-milih. Ada macam-macam nih, ada 3 tipe dagang ya. Beli ini selesai. Satu, kalau ibu bapak punya duit banyak, masih muda, impiannya besar, punya pengalaman, bikinlah bisnis jaringan besar. Namanya konglomerasi. Contohnya apa? Contohnya ya seperti eh, Unilever atau Anda punya bisnis yang besar lah, yang perusahaan itu. Tapi syaratnya tadi duitnya banyak, masih muda, pengalaman, memang dari keluarga bisnis. Karena modalnya ini nggak main-main ini, modalnya bisa M sampai triliunan. Namanya bisnis jaringan besar. Ya kayak Indosat, apalagi perusahaan-perusahaan raksasa kan banyak. Rokok. Kalau Anda mampu nggak apa-apa Pak Ibu. Saya tanya Anda mampu nggak? Kalau nggak mau dicoret, cari yang kedua. Duitnya banyak, tapi tidak punya pengalaman. Bukan dari keluarga pembisnis, tapi duitnya banyak. Dia cuma punya apa? Cuma punya duit dan pengen punya usaha. Modalnya itu aja, Pak, saya punya duit, Pak. Tapi nggak punya pengalaman, Bro Riz. Makanya Ibu Bapak yang cocok adalah bisnis bersistem atau yang namanya waralaba atau franchise. Seperti apa? Indomaret, Alfamaret, dan kawan-kawan. Buat tinggal bayar saja beli sistem-sistem yang bekerja. Tiap bulan dapat hasil. Gampang toh? Tapi modalnya gede kan nggak mungkin buka Indomaret cuma 100.000. Ya minimal kan 1 miliar lah. Bisa nggak kira-kira? Pak nggak bisa. Nggak usah berkecil hati. Ini pentingnya ilmu. Yang ketiga nih yang terakhir. Nggak punya duit. Ada orangnya
bukan dari keluarga pembisnis, utangnya banyak, udah tua lagi. Ada saya lihat ini ya, udah nggak punya duit. Tolong, yang merasa seperti ini nggak punya duit, bukan keluar pembisnis. Jadi ayah ibunya bukan pengusaha, jadi nggak ada otot-otot pengusahanya nggak ada. Ya, utangnya banyak, Pak. Saya utangnya banyak, Pak. Nggak punya pengalaman. Umurnya udah di atas 40 tahun lagi. Ada, uangnya teko angkat tangan. Oke. Maka yang cocok adalah bisnis jaringan personal. Kan gitu aja. Hidup ini kan harus cerdas, Bu. Jaringan besar, franchise atau personal franchise. Atau disebut dengan apa? Networking. Bukan money game. Kadang-kadang masih bingung aja. Money game itu haram. Money game itu bisnis tipu-tipu. Money game itu adalah, Bapak Ibu, dilarang sama negara. Ini networking. Lah, kadang-kadang kalau kita nggak cerdas, dianggap networking itu money game. Akhirnya apa? Ya miskin lagi. Networking itu adalah bisnis dagang dengan strategi membuat jaringan distributor itu. Jadi sebenarnya dia dagang. Jadi memperbanyak distributor di seluruh Indonesia sehingga apa? Untungnya kecil tapi karena distributornya banyak jadi faktor kali gitu Bapak Ibu. Nah, Ibu tinggal milih monggo, ayo. Pilih yang tadi jaringan besar silakan, franchise silakan atau seperti saya milih yang ketiga. Pilihannya cuma tiga, iya. Ada yang keempat, apa itu? Tidak milih apa-apa alias nganggur. Baru saya nggak milih, ya urusan Anda. Pak, saya nganggur aja, Pak. Saya miskin aja. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan ngomel-ngomel. Ini diajak empat nggak mau. Telepon Pak, gimana hidup saya kok susah terus. Toh, Pak, Pak. Stres saya. Bapak diajak ini nggak mau. Tapi ngomel-ngomel. Kan repot. Ibu Bapak boleh yang keempat. Nggak usah ngapa-ngapain. Jadi pengangguran. Tapi saya adalah jadilah pengangguran yang baik. Pengangguran yang tidak ngomel-ngomel. Pengangguran yang sabar, pengangguran yang tersenyum, pengangguran yang nggak repotin siapa saja. Tapi kalau ibu bapak masih suka marah-marah, mendingan pilih salah satu. Kalau baru milih mana? Saya milih yang ketiga. Apa itu? Saya menjalankan bisnis networking. Paham bapak ibu sampai sini? Yang paham mengatakan. Ada manfaatnya? Simbol loh. Bapak kaya itu gampang, bukan fitrah kita itu kaya. Fitrah manusia itu kaya, Bu. Kita itu takdirnya itu kaya, Bu. Gampang kan? Praktekannya mau di KR, jalankan bisnisnya. Ada nggak amalan tok? Ya nggak ada, Bu. Amalan tok mau kaya. Baginda Rasul aja dagang kok. Kalau memang Bu amalan tok bisa kaya, Baginda Rasul nggak usah dagang. Doa aja jadi kaya. Istri Nabi itu kerja loh, Bu. Pamannya Nabi itu kerja loh, Bu. Makanya ada orang kata, Pak, ada nggak amalan bikin kaya? Amalan begitu. Maksudnya gimana? Doa gitu. Iya. Kerja nggak? Enggak. Ya nggak ada lah, Bapak Ibu. Kalau ada saya minta dong. Saya tak gabung. Jadi doa tok nggak usah kerja. Wah, ini saya ada orang aneh gitu. Jadi nggak mau kerja, nggak mau bisnis, cuma amalan tok. Jadi doa tiba-tiba kaya raya. Ya tetap harus ada kendaraannya, harus ada wasilahnya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya, Bapak Ibu. Ini ada kabar baik. Ada perusahaan saat ini lagi besar, ya. Perusahaan namanya Armina Daily. Armina Daily. Armina Daily itu satu grup dengan Armina Reka Perdana, biro terbesar di Indonesia. Klik ya di Google travel terbesar di dunia maka muncul Armina Reka Perdana. Ini satu grup. Jadi Armina Reka Perdana itu bergerak di bidang haji umroh, umurnya sudah 33 tahun. Ya, saya hampir 30 kali umrohnya lewat Armina, saya hajinya lewat Armina. Makanya saya bisa ngomong tadi. Lah Armina Reka ini istilahnya itu direkturnya kakaknya gitu. Lah adiknya itu bikin perusahaan lagi, ada yang namanya Armina Daily. Cuma bedanya tidak bergerak di bidang haji umroh, bergerak di bidang dagang herbal. Herbal itu apa? Ada red coffee untuk stamina pria dan wanita, ada delistrum, ada hijab. Beda ya. Kalau Armina Reka ini adalah haji umroh, kalau milih herbal. Ya. Kenapa kok milih herbal? Ya karena sekarang Bapak Ibu, orang sekarang kan banyak yang sakit tuh. Maka herbal paling cocok.
Orang sekarang itu kan udah mulai menjadi obat, karena kan udah mulai takut sama obat, ya. Herbal, ya. Ke produk kecantikan. Kenapa kok kecantikan, Bu? Ibu Bapak, transaksi online tertinggi itu kecantikan. Kenapa? Ini aneh. Wanita itu mulai bayi sampai tua itu bedaan terus. Bener nggak? Bayi itu kalau lahir, ingat, pipinya, pantatnya dibedahi. Orang tua mbah-mbah, mbah-mbah ya. Saya lihat itu juga bedaan. Mohon maaf ya. Walaupun kadang kala itu bedanya udah nggak nempel. Ya. Walaupun kadang kala saking semangatnya itu lipstik kan bukan di bibir, Bu, tapi udah ke gigi juga. Saya lihat mbah-mbah itu kadang kala giginya dilipstikin. Saya juga nggak tahu itu model apa, tapi yang jelas intinya kecantikan itu sampai meninggal dunia itu mesti laku. Ada yang ketawa. Itu fakta loh, ada loh mbak-mbak ya. Mas Iman pernah lihat nggak mbak-mbak giginya dilipstiki? Iya. Aku aja sering kok. Itu ada itu, di gini. Coba lihat. Jadi lipstik kok gigi, lipstik itu bibir bukan gigi. Nah, Armina Diri Bapak Ibu, ini Masya Allah punya visi yang luar biasa. Armina Diri itu nggak pengen kaya sendiri gitu loh. Armina Diri itu bisa Bu bikin cabang-cabang itu bisa. Biar kaya sendiri. Tapi Armada itu buka rekanan atau buka peluang usaha atau kemitraan buat Anda semuanya. Armada itu buka lowongan itu loh. Ini lowongan Anda mau jadi mitra usaha. Mitra Bapak Ibu. Anda nggak usah mikirin produk, produk udah diurusin mereka. Anda nggak usah ngirim perizinan, izinnya udah di mereka. Anda nggak usah ngurusin halal haramnya, udah ada sertifikat MUI-nya. Cuma diajak mitra menjadi distributornya. Rekanan Bapak Ibu, enak nggak? Jadi Armada itu buka franchise gitu loh. Namanya personal franchise. Enaknya apa? Ya Allah, Bu, enaknya satu. Kalau kita bermitra itu pengennya apa? Duitnya banyak toh? Iya, duitnya banyak. Saya bermitra Armina Diri itu saya udah dapat miliaran, Bapak Ibu. Miliar, Bapak Ibu. Demi Allah, demi Rasulullah. Duitnya itu banyak. Satu, duitnya banyak. Tinggal Bapak mau apa tidak. Mau nggak? Ditawarin ini. Yang mau ya nggak mau ya nggak usah. Pak saya nggak mau ya udah nggak usah. Nggak mau terus Anda ajak-ajak temennya. Kamu jangan mau. Oh nggak mau ajak teman-teman. Ya, duitnya banyak. Yang kedua, cepat balik modal Bapak Ibu. BP-nya cepat. Ibu Bapak, saya buka londe itu BP-nya 7 tahun. BP itu balik modal. Ini sehari aja bisa balik modal. Kenapa? Karena Ibu Bapak kalau gabung di jadi mitra MD itu modal paling rendah itu kan 1 juta. 1 juta dapat produk. Produknya hari ini dijual laku kan balik modal. Oke, Bapak Ibu. Ini Armin Adil buka peluang usaha loh ya. Yang mau ekonominya membaik ya nggak mau jangan nggak ya sudah gitu. Jadi nggak mau nggak usah terus Anda nggak dipaksa loh ya. Duitnya banyak, cepat balik modal, kemudian yang enak lagi cara kerjanya itu cukup online. Enak nggak? Jadi kerja Bapak Ibu nanti cukup di rumah hanya modal handphone. Jadi bagaimana merubah handphone ini menjadi pundi-pundi rupiah, bagaimana Ibu Bapak kerja di rumah tapi gajinya miliaran. Enak nggak? Saya ini di rumah bukan di kantor Bapak Ibu. Saya Senin itu Selasa Rabu Kamis saya di rumah kayak ya kerja saya di rumah. Enak nggak? Kalau ada yang enak apa ini cari yang sulit? Duitnya gede, cepat balik modal, kerjanya online, ya. Sudah ada kurikulum suksesnya, ada support sistemnya. Yang di mana di kurikulum suksesnya itu sudah ada guru-guru hebatnya, sudah ada apa ini diklatnya Bapak Ibu. Jadi bahwa nanti kalau masuk, nanti akan pindah grup, dimasukkan ke kampus miliarder. Kami punya kampus miliarder Bapak Ibu. Bisa tunjukkan operator kampus miliarder kami, tapi online. Jadi nanti Bapak yang, Pak saya bingung, ya belum gabung, nanti masuk, saya pindah grup, masuk kampus miliarder. Kami ada kuliah pagi, kuliah sore ya. Yang ngisi gak main-main Bu, yang ngisi adalah orang-orang yang sudah sukses, ada yang doktor juga. Kami sudah ada kampusnya Bapak Ibu, makanya saya bilang, kalau ada yang tidak bisa, kampus miliarder, no, no, no. Yang warnanya biru, yang kopi pagi, ngopi sore, yang warnanya biru, ada nggak?
Jadi kalau Bapak Ibu ada yang nggak sukses, kemungkinan besar mungkin karena faktor U aja, usia mungkin umurnya udah 100 tahun kali ya. Kalau Ibu Bapak masih usianya produktif, untuk sukses ini gampang, produktif ya. Saya perhatikan yang gagal itu umurnya sudah 95 ya, ya lebih baik minum produknya aja lah, Mbak, nggak usah jalan bisnis. Nah, udah 100 tahun dari bisnis, nyapu aja susah, mandi aja susah loh, Bu. Sholat aja susah yang wajib. Jadi Bapak yang udah merasa sudah tua banget, jangan jalan bisnis. Saya nggak sarankan. Anda minum produk aja, sukses Anda sehat itu cukup lah. Jadi yang menjalani bisnis orang-orang yang produktif itu loh, yang produktif, yang optimis, yang siap apa ya, siap gagal gitu. Anda yang nggak siap gagal, Anda yang baperan, jangan lah, Anda ngerepotin saya nanti. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda mau sukses kami, saya pilih ada orang-orang yang optimis, orang yang berani mencoba. Anda yang baperan nggak usah, Anda nggak yakin nggak usah, nanti ngerepotin saya nanti. Tengah perjalanan Pak, kenapa saya nggak sukses? Piye toh? Ya, atau Anda yang sudah terlalu tua banget, lebih baik Anda konsumsi produknya, perbaiki hatinya. Anda sehat, itu Anda sudah berhasil. Jadi apa Bu? Duitnya banyak, cepat balik modal, kerjanya online, udah ada kampus miliarder. Nih loh kampusnya Bapak Ibu. Nah ini rektornya saya ini. Udah ada Bapak Ibu, Senin pagi ada ilmu miliarder, Selasa digital marketing, Rabu knowledge produk, Kamis testimoni, Jumat ngasih bareng Alkafi, Sabtu mindset miliarder, kuliah sore ada PDC plan do controlling, mindset miliarder, marketing plan, sharing sukses. Ini Bu udah disiapin, bayangin loh. Jadi ibu bapak yang tadinya nggak ngerti apa-apa masuk kampus ini diajari nanti pinter sukses. Yang penting ibu bapak jadi murid yang baik. Gimana cari murid baik? Datang tepat waktu, bawa catatan kalau Zoom kameranya dibuka. Ini enggak, datangnya telat, Zoom-nya tidur. Tiba-tiba, Pak Harun, kok saya nggak sukses-sukses? Tapi iya tuh aku bingung malah. Udah Bapak Ibu, bisnis ini bisnis kanton, ini real, ini bukan bisnis goib Bapak Ibu. Produknya ada. Ini Bapak Ibu, saya bilang, kalau Anda sungguh-sungguh, Anda masih produktif, pasti sukses. Yang nggak sukses dari kebanyakan itu karena SDM-nya aja. Tahu SDM ya? Karena memang sumber daya manusianya terlalu tua mungkin. Atau memang nggak punya handphone. Ya kan, Pak, saya masuk tapi saya nggak punya handphone. Ya repot, kalau punya handphone ya nggak bisa, kan online. Ya, ini bisnis yang sederhana Bapak Ibu. Oke, terus modalnya bergabung itu murah. Ibu Bapak franchise Indomaret nggak cukup 1 miliar. Franchise apotek nggak cukup 1 miliar. Ya, franchise rumah makan nggak cukup 1 miliar, Bu. Franchise Armada Daily, Bapak Ibu. Ya Allah, ya Karim. Coba tunjukkan franchise-nya. Maya ada yang bilang, Pak Arun, saya mau gabung, tapi nggak punya duit. Fik, Anda main-main lah sama saya. Karena untuk gabung itu, kalau Ibu paham apa yang saya sampaikan, nggak mahal, Bapak Ibu. Saya pengen gabung, Pak Arun, tapi nggak punya modal. Anda main-main. Wes, Anda main-main. Karena modalnya itu nggak banyak, Bapak Ibu. Saya nggak main-main, Pak. Saya benar nggak punya duit. Bu, kalau memang Anda serius, pertanyaan nggak gitu. Pertanyaannya adalah, Pak Arun, tolong doain saya cari duit. Itu baru iya. Pak Arun, Pak, saya pengen gabung, Pak Arun. Saya pengen ngambil paket, tapi saya nggak punya duit. Ya nunggu punya duit lah baru gabung. Ini paketnya ada 3 triliuner, miliarder, jutawan. Bayangin Bapak Ibu, dapat penghasilan miliar ratusan. Ya nggak usah ngomong miliaran kayak saya lah. Kita ngomong penghasilan 5 juta per bulan kan ya lumayan lah Bapak Ibu. Dari modal segini, yuk paketnya miliarder, triliuner. Ada harga-harganya, Mas? Ya. Aku nggak hafal. Kalau nggak salah paket miliar jutawan itu cuma ya ini Bu. Bayangin loh paketnya. Paket franchise nih yang murah ada yang 1 jutaan, ini variasi ya, ada yang 89, kurang lebih ada 1 jutaan. Paket miliarder ada 1,8, paket 2,5. 2,5 ini Bapak Ibu dapat produk loh. Itu produknya seandainya Ibu jual kembali modal dapat untung. Anda dijual. Nanti Bapak Ibu minum sendiri. Sehat itu. Jadi nggak rugi. Pak Arul, saya nggak bisa jualan. Ya nggak usah jual, diminum aja sendiri. Pak Arul, saya nggak bisa minum. Ah, berarti sakit kan, ke rumah sakit lah. Kan minum gampang, minum susu aja. Yang mau sekaliannya. Ini loh, Bu, Mas saya bilang, kalau hari ini ada yang mengatakan cari uang itu susah. Enggak, kitanya gitu yang tidak mau ambil keputusan. Sekarang itu cara
lebih gampang daripada dulu, Bu. Dulu tuh cari orang uang jutaan tuh susah, sekarang cari miliaran tuh gampang, Bu. Yang penting Ibu Bapak, jangan takut mencoba, jangan takut berani mengambil keputusan. Orang sukses itu adalah orang yang ada peluang, dia berani mengambil keputusan. Ada peluang, kita siap. Orang gagal itu ada peluang, dia nggak siap, dan nggak pernah siap. Hari ketemu saya, alasan nggak punya duit. Nanti ketemu 10 tahun lagi, alasannya sama. Anu baru nggak punya duit. Terus, selama Ibu Bapak alasannya begitu, ya selamanya begitu. Harusnya dibalik. Kalau nggak punya duit, ini kesempatan kita bergabung biar punya duit, gitu dibalik. Yang digabung baru tapi nggak punya duit. Nanti ketemu lagi begitu lagi, ketemu lagi begitu lagi, ketemu lagi begitu lagi, ketemu lagi begitu lagi. Iya, buat sekalian ya. Ini contoh penghasilannya. Bisa buka ID member sebelum saya tutup ID member. Bapak nanti kalau bergabung jadi mitra Armina Daily, nanti ada dapat ID member. Di ID member Bapak bisa lihat penghasilannya. Nih, salah satu ID saya. Saya buka usaha ini 10 Bapak Ibu, 10 cabang, 10 titik. Kenapa 10? Karena saya tahu rezekinya banyak dan modalnya nggak banyak. Coba buka ID mitra. Nih Bapak Ibu, Dewa tahu nanti, oh ini penghasilannya Armina Daily. Nanti Dewa dapat password. Itu buat keluar negeri ya Pak? Itu paspor. Beda bu paspor dengan paspor lain. Ah, buka, boleh misalkan. Lihat aja nih, contoh-contoh ini, contoh saya 266, maksud saya 266587901 strip 01 atu 01 itu 0201. Nah, nanti dapat pasal ini Bapak Ibu. Nah, nanti bisa lihat nih penghasilannya berapa, ribetnya berapa, semuanya kelihatan. Jadi di sini rezekinya banyak Bu, ada rezeki jualan, rezeki pembinaan, ada reward yang namanya miliaran. Ini langsung ke wallet withdrawal. Nah ini rezeki yang namanya rezeki royalty fee Bapak Ibu. Rezeki bila mana Ibu Bapak punya mitra, mitranya berkembang. Lumayan Bapak Ibu nih lihat. 19 juta, 4 juta, 4 juta, 15 juta, 10 juta, 13 juta, 15 juta, 55 juta, 60 juta, 30 juta, 15 juta, 10 juta. Ibu Bapak mau nggak punya penghasilan begini? Ini sebulan bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali. Ini namanya, kalau di sini namanya komisi referensi atau komisi royalty fee atau plan B. Oke, enak nggak Bapak Ibu? Dulu saya kerja Bu, merantau sebulan gajian sekali 5 koma, habis 5 hari koma. Ini ada penghasilan Bu, kerja di rumah, ngumpul sama anak, sama istri. Sebulan penghasilan kami itu bisa berkali-kali. Jadi nggak usah ngomong ratusan juta Bapak Ibu, minimal ngalahkan penghasilan Anda lah hari ini. Anda punya penghasilan berapa nih? 10 juta, minimal sama dengan itulah. Nggak usah ngomong ratusan juta, lebih lah. Nanti aja. Minimal mengalahkan penghasilan Anda di luar negeri. Berapa luar negeri? 15 juta. Minimal 15 juta lah. Dan bisa pulang kalau kamu. Karena ilmu ini bisa dipelajarin, Bu. Ilmu asal tadi. Dipraktekkan sedekahnya. Perbaikin orang tuanya itu loh. Jaga hatinya. Gampang toh? Jadi kalau Bapak merasa sulit, kemungkinan adalah faktor SDM aja. Sumber daya manusia yang kurang. Mungkin karena terlalu tua. Jadi kalau yang tua lebih baik konsumsi produk saja. Yang tua banget mas saya. Tapi saya tua produktif, ya itu berkecuali. Ini Bapak sekalian, nah nanti Bapak pasti pasti bingung nanti kalau kalau mau jadi mitra nanti dimasukkan kampus. Coba yang pengen subscriber angkat tangan. Ih, semuanya. Ada manfaatnya hari ini? Yang merasa ada manfaatnya? Eh, Yang pengen tanya lunas, putuskan hari ini. Nggak punya duit, cari gampang. Dan hari ini saya mau kasih kabar gembira buat ibu bapak yang ikut dari awal. Ya, saya mau kasih promo. Ini promo spesial, tapi tolong jangan di-sharekan ke YouTube, ke medsos, karena ini pribadi sifatnya. Dan promo ini berlaku untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini dan yang menulis namanya di sini. Jadi setelah acara selesai ini, promo ini nggak berlaku. Sekali lagi, promo ini yang hadir hari ini, yang menulis di layar ini, ya keluar acara ini saya tutup, maka promo nggak berlaku. Promonya apa Bapak Ibu? Ini ada paket istimewa, istimewa banget. Kenapa? Ingat, Armina Dili satu grup dengan Armina Reka Perdana. Armina Dili bergerak di bidang herbal,
Arminarika bergerak di bidang travel. Ibu bapak pengen nggak punya bisnis travel? Enak bu, bisnis travel bapak ibu. Kalau pengen bapak ibu modal buka travel itu nggak cukup ratusan juta, nggak cukup ratusan juta. Ya. Dan enaknya kalau ibu punya bisnis travel ini apa? Ibu bisa kesempatan umrohnya lebih sering, kayak saya. Kenapa Pak saya lebih sering umroh? Karena saya menjalankan mitra travel. Ya, satu grup kenapa dipilih satu? Jadi saya menjalankan Armina Daily, saya menjalankan travelnya. Gimana caranya? Nanti diajari. Mau Bapak Ibu yang pengen punya usaha travel, yang bisa umroh tiap tahun sekali. Ini kalau Ibu buka travel sendiri, Bu, biaya nggak cukup. Ini kabar baiknya Bapak Ibu, kami ada paket. Ya, sebentar ini. Eh, sebentar. Ya, ini ada paket. Paket spesial, ini paket promo namanya. Paket ini harganya adalah 13 jutaan. 13 jutaan. Tadi kan 1 juta, 2 juta, ini paket 13 juta. Nanti Ibu Bapak sudah menjadi mitra Armina Daily dan sekaligus mitra Arminarika, ya. Dan Anda mendapatkan produk plus voucher senilai 13 juta. Produk dan voucher 13 juta. Enak kan? Hanya dengan 13 juta, nanti Ibu Bapak sudah punya hak usaha, dua-duanya dijalankan. Anda mendapatkan produk dan voucher. Ya, produknya dan voucher itu kalau ditotal nilainya sekitar 13 juta. Enak ya? Enak. Hidup ini sebenarnya kan masalahnya kan keberanian ngambil keputusan. Yang hari ini maaf terjebak kemiskinan itu kan sebenarnya kan karena kita nggak berani ngambil keputusan toh. Kita itu nanti ya, besok ya, ntar ya, kapan hidupnya berubah. Ya, gini-gini terus loh Pak Ibu. Jadi manusia itu harus berani mencoba, jangan takut gagal. Emang kalau gagal kenapa? Daripada kita nggak pernah melakukan apa-apa. Nggak ada istilah gagal dalam bisnis. Yang ada itu sukses belajar gitu loh. Bukan gagal. Nah kalau kita nggak mau mencoba, tiba-tiba doa, ya Allah, kenapa saya miskin terus? Yang ada kesempatan nggak kita ambil. Gak punya modal, cari paket yang paling rendah. Gak punya modal, berbisik sama Allah, cari uangnya itu. Karena dulu saya begitu Bapak Ibu. Jangan dikira saya gabung ini dulu nggak utang apa. Mau paket 13, paket yang ini punya dua travel, mau banyak yang nulis nih. Yang mau, nah ini promonya di mana? Promonya Bapak Ibu harusnya membayar 13 juta. Ibu Bapak cukup ya, cukup langsung aja ya. Hanya membayar 12.999.000. Saya potong 1.000 rupiah. Keren nggak saya? Kok ketawa ya? Jangan remehin 1.000 loh, Bu. Orang yang remehin uang susah kaya loh. 1.000 lumayan loh buat bisa beli apa ya, gorengan dapat satu. Iya, tapi nggak gitu, Pak. Masa 13 juta itu jadi 12,99. Terus maunya berapa? Turun banyak. Ya mau turun banyak nggak tangan. Ya mau silakan turun. Turun aja sendiri. Jadi sama turun nggak tahan mau turun. Banyak Pak Diki, banyak. Mesti ayo pengennya banyak. Ya wes lah. Tidak 12,99. Kita bantu Bapak Ibu pakai spesial tadi. Tapi tetap nanti di bawah akan mendapatkan produk senilai 5 jutaan sama voucher DP Umroh itu 2. Atau DP Haji 1. Nah, voucher ini bisa dijual belikan. Kalau voucher 2 kan 7 juta. 7 juta paling mahal 13 juta. Ya. Tetap nanti hanya sama, tidak 12 juta, tapi cukup membayar Bapak Ibu 10 juta. Nah, toh. Jadi pakai 10 juta, nanti Bapak sudah punya mitra Armina Daily, mitra Armina Perdana. Nanti kita jalankan dua-duanya. Ya, produknya bisa diminum, bisa dijual, nggak apa-apa. Vouchernya dipakai sendiri untuk umroh, boleh dijual pun. Ya, saya kira itu Bapak Ibu bisa dipahami. Yang mau daftar yang ada di tulisan ini. Gitu. Ya, yang mau ambil paket yang apa ini, yang selesai acara ini nggak berlaku. Oh, Bapak Ibu, coba yang mau kaya, Mas Sukses. Khusus jangan tangan deh sebelum saya tutup. Ya, wis terakhir lah. Karena saya sayang pada Bapak Ibu. Yang terakhir tidak usah 13 jutaan, cukup terakhir ya. Tapi jangan ngomong-ngomong ya, awas ngomong-ngomong. Awas ngomong-ngomong. Sampai ada bocoran keluar, saya bisa ditegur sama pimpinan. Kedua, Bapak Ibu, hanya yang hadir hari ini.
Tolong jangan sampai ngomong. Kalau keluar ini nggak berlaku. Hanya 6.999.000. Anda sudah punya 2 hak usaha, Anda dapat produk senilai 5 juta, Anda dapat voucher senilai 7 juta. Terserah mau diambil apa tidak. Yang nulis, oke saya tambahin lagi. Saya tambahin lagi, perhatiin saya. Anda saya kasih uang 500.000. Ini serius ya, namanya cashback. Perhatiin saya. Kalau program. Yang ambil ini saya kembalikan, saya kasih Anda uang 500.000. Serius demi Allah, demi Rasulullah. Tapi yang daftar adalah yang nulis ini. Yang nulis, ya ini saya tulis Ciki, siapa lagi? Yang nulis, jangan nulis, mohon maaf. Pak, kemarin kan saya masih mikir-mikir, tiada maaf bagi Anda. Udah saya kasih sempat mikir. Elvira mau, oke, cepetan. Yang nulis, saya kasih kesempatan 5 menit. 5 menit atau 5 hari. 5 hari kelamaan lah, 5 menit lah. Tulis. Karena data ini akan tersimpan di situ. Teman-teman ingat ya, yang hanya yang nulis saja. Makanya saran saya, Bu Bapak, duitnya mikiran ini nulis saja dulu. Silakan. Orang apa? Ini paket paket haji sama umroh dulu Bapak Ibu. Coba tanya teman Anda yang punya travel, berapa biayanya? Coba. Coba tetangga Anda yang punya travel umroh haji gitu ya, tanya, Pak ini kalau di travel bukanya berapa? Orang enak apa Bapak Ibu? Udah kerjanya online, diajarin. Ya, kalau Ibu masih saja tidak berani ambil keputusan, masih saja menolak, jangan salahin Tuhan, jangan nasib, salahin diri sendiri. Tulis ya, saya kasih. Udah 2 menit, 3 menit lagi. Ingat, yang nulis yang saya kasih promo, ya nggak nulis, mohon maaf. Pak Harun, Oh, saya mau banyak ngambil sekali. Pak, ya terserah. Ya, enggak. Karena promo ini sifatnya pribadi. Ini bukan dari perusahaan. Anda nanya ke perusahaan, nggak ada. Ini murni, Pak. Nah, toh, yang harusnya 13 juta, nilainya 13 juta, cukup bayar 699. Anda dapat 2 kemitraan, masih saya kasih uang 500. Ya. Ini listennya harus paham loh, ya. Kalau listennya nggak paham, dicocok nanti. Ini hampir semuanya mau nih, Pak. Mau. Tapi waktunya habis semuanya yang nulis. Pak yang nulis. Masya Allah. Tinggal 1 menit. Saya hitung ya. 1 menit itu gimana? Kan 1 menit, setengah menit, seperempat menit. Terus, dah selesai. Ya, mulai ini yang nulis, yang Pak Harun saya mau ngambil paket, tadi kan nggak bisa nulis, sudah. Anda belum beruntung. Ya, Masya itulah Allah. surat batin, maaf lahir batin. Ingat Bapak Ibu, tidak ada pertemuan yang kebetulan di dalam Quran Al-An'am 5 sudah disampaikan semua kebetulan pertemuan-pertemuan ini adalah bagian dari rencananya Allah sebenarnya. Dan rencana Allah pasti indah. Ibu Bapak, kalau hidup ini berubah, punyalah keberanian dalam keputusan. Terutama anak laki-laki. Jangan jadi laki-laki yang baperan, jangan jadi laki-laki yang cemen, jangan laki-laki yang nggak berani ngambil keputusan, jangan jadi laki-laki yang punya variabel berani gitu loh. Jangan takut gagal. Kalau kita takut gagal, terus kapan kita berhasil? Ya, ini para bapak-bapak. Kalau Anda mau berubah, beranilah ambil keputusan. Mohon maaf, batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Aris. Terus mau dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pak Haji Harun, terima kasih ilmunya luar biasa ya. Teman-teman yang hadir hari ini, kira-kira ilmunya bermanfaat apa? Bermanfaat banget, teman-teman semua. Ya. Dan ada hal yang luar biasa ya, Bapak Ibu semuanya, Masya Allah. Sudah dikasih bonus, ya. Ada lagi tambahan lagi gitu ya. Kalau saya katakan ini bukan paket spesial lagi, ini paket sedekah Bapak Ibu semuanya ya dari Pak Haji Harun ya. Dan buat Bapak Ibu semuanya, teman-teman, intinya dalam berbisnis itu Bapak Ibu ketika ada coachingnya, ada bisnis coaching atau ada sekolah kuliahnya, insya Allah siapapun atau latar belakang apapun pasti bisa sukses. So, hari ini dengan program-program yang sudah diberikan oleh Pak Haji Harun, dengan ilmu-ilmu yang sudah beliau sampaikan gitu Bapak Ibu semuanya. Inilah sebuah kesempatan Bapak Ibu semuanya karena jadilah orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah orang yang ketemu kesempatan dan beliau selalu siap. Dan jangan sampai menjadi orang yang tidak pernah beruntung. Karena setiap kali ada kesempatan selalu tidak siap ya. Karena ada orang itu yang selalu siap tapi tidak pernah ada kesempatan. Lah hari ini jadilah orang yang beruntung berikutnya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena seperti yang disampaikan beliau, ini akan kita record berdasarkan orang yang apa namanya menuliskan di sini di menit terakhir tadi ya. Ini sudah kita rekam Bapak Ibu semuanya dan buat Bapak Ibu semua yang
belum mendapatkan ya karena terlalu banyak mikir untuk keputusan ya. Jadi intinya teman-teman semuanya, yuk eh, putuskan sekarang juga karena keputusan Anda akan merubah kehidupan Bapak Ibu semuanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Ya, jadilah bukti sukses selanjutnya dan sampai ketemu di puncak kesuksesan. Buat teman-teman semuanya bisa dikonfirmasikan pada para konsultannya masing-masing dan jika ada yang masih belum jelas dan sebagainya nanti bisa dikonsultasikan kepada konsultannya masing-masing. Oke, baik teman-teman semuanya, saya hari ini yang membawa acara ya di acara training private pada siang hari ini. Mohon maaf lahir batin. Saya doain apapun yang menjadi keputusan Bapak Ibu adalah keputusan yang terbaik dan menjadi perubahan Anda secara finansial dan secara spiritual. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Akhirul halam bidina syaitonir mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Oke teman-teman semuanya, izin saya close dulu Zoom meetingnya pada siang hari ini ya.